Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Satriawan, saya staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengajar beberapa mata kuliah di program S1, S2 maupun S3. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah satu topik yang biasa saya bawakan di mata kuliah Development Microeconomics atau Ekonomika Pembangunan 6, biasanya diajarkan di 4 atau 6, biasanya diajarkan di program S2 atau S3, yang terkait dengan topik Return on Education atau Return to Education. Seperti mungkin kita banyak sudah mengetahui bahwa pendidikan adalah satu di antara dua investment penting, ya, baik pada level mikro maupun level makro. Ya. Jadi kalau level makro kita bicara bagaimana negara mengalokasikan anggaran untuk membangun manusia, ya, dan kemudian membangun ekonominya. Ya. Dan ini berlaku atau kemudian bisa kita lihat dalam konteks negara maju maupun negara berkembang. Ya. Nah, perhatian pada pentingnya education itu telah menjadi fokus utama, ya, bagi para peneliti di negara maju maupun negara berkembang, dan riset-riset yang terkait dengan pendidikan telah begitu banyak di dalam literatur. Yang kaitannya dengan ekonomika mikro atau development microeconomics, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Misalnya yang pertama adalah bagaimana kontribusi dari pendidikan atau schooling, ya, pada produktivitas. Ya. Saya akan menggunakan istilah pendidikan dan sekolah atau pendidikan dan education dan schooling itu secara bergantian, ya, untuk kemudian mengacu pada makna yang sama. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah atau does technical change raise schooling returns, ya, dan untuk siapa? Nah, pertanyaan ketiga, does learning play an important role in adapting to technological change? Ya. Jadi hubungan antara pendidikan dengan knowledge, ya, kemudian dengan learning itu juga menjadi banyak perhatian, dan bagaimana learning yang sebetulnya lebih berasosiasi, ya, bukan hanya dengan pendidikan formal tapi juga pendidikan informal, itu berperan penting, ya, di dalam perubahan adopsi teknologi, ya, khususnya dalam sektor pertanian. Ya. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan mengenai seberapa penting learning dan kemudian juga eksternalitas dari sekolah tersebut. Ya. Jadi bagaimana kemudian orang-orang yang memiliki pendidikan itu atau memiliki pengetahuan, ya, memberikan juga atau menghasilkan eksternalitas positif bagi kemudian peer-nya, ya, tetangganya, kemudian teman seprofesi dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, pertanyaan yang terkait dengan does schooling investment responds to variation in return, whatever the source, or are there important barriers to human capital investment when returns are high? Ya, jadi ini pertanyaan yang terkait dengan bagaimana kemudian schooling investment itu merespon pada return-nya, ya. Atau bukan hanya sebaliknya, ya, bagaimana kemudian return dipengaruhi oleh school investment, tetapi juga bagaimana schooling investment itu artinya alokasi anggaran yang kemudian dilakukan oleh pemerintah itu melihat pada return-nya, ya. Kalau return-nya masih rendah, maka kemudian pemerintah akan menggenjot lebih banyak investment pada sektor pendidikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang penting, ya. Jadi bukan hanya ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya, tetapi ini adalah key question yang kemudian dirasakan penting di dalam riset, ya, di list di dalam literatur, ya. Dan studi-studi development microeconomics ini memberikan jawaban yang kredibel
pada pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, isu di dalam apa yang ingin kemudian kita lihat di dalam sesi ini adalah mengenai return to school atau return to education. Ya. Bagaimana kemudian para peneliti mencoba mengidentifikasi return dari school. Ya. Jadi sekolah atau pendidikan dianggap sebagai investment, maka kemudian sebagai investment tentunya ada return-nya, ya, ada pengembaliannya. Ya. Nah, para peneliti biasanya kemudian mencoba atau menggunakan regresi, ya, di mana wages itu biasanya sebagai tingkat upah sebagai dependent variable, dan kemudian mengukur atau menggunakan pendidikan, ya, khususnya sekolah, ya, sebagai independent variable yang utama untuk mengestimasi return dari sekolah tersebut atau return dari education tersebut. Ya. Nah, jadi ini basic modelnya. Ya. Dan alternatif modelnya biasanya kemudian menginteraksikan, ya, pendidikan misalnya dengan perubahan kebijakan, ya, atau pendidikan dengan perubahan teknologi. Jadi jika ada perubahan teknologi, ya, salah satu yang kemudian banyak diselidiki di dalam atau dilihat di dalam literatur misalnya perubahan saat ditemukannya Green Revolution. Ya. Jadi bagaimana kemudian petani-petani yang kemudian memiliki pendidikan lebih tinggi itu memperoleh keuntungan dari technological change tersebut, ya, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih besar daripada peer-nya yang kemudian pendidikan lebih rendah. Atau bisa juga dikaitkan dengan marriage market, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang juga penting adalah responsiveness dari educational investment to schooling return, ya, pada berbagai setting, ya, pada setting negara maju maupun negara berkembang, pada setting kota maupun desa, ya, sektor yang berbeda, industri atau pertanian dan lain sebagainya. Nah, common approach-nya model yang kemudian biasa dipakai biasanya kemudian bersumber dari satu model yang ditemukan atau diperkenalkan di awal tahun 70, ya, yang disebut dengan Mincer function, ya, dinamakan setelah penemunya, ya, Mincer, di mana kemudian model tersebut meregresikan log wage, ya, terhadap sekolah. Jadi betanya merupakan variable of atau parameter of interest, ya, yang menggambarkan return dari education tersebut. Ya. Dan model ini diterapkan baik dengan dengan pendekatan mikro maupun makro. Ya. Jadi kalau menggunakan model makro menggunakan data agregat, ya, model mikro kemudian menggunakan data mikro, data level rumah tangga atau data level individu. Ya. Nah, tetapi model Mincer ini punya keterbatasan, ya, yang kalau kemudian keterbatasan atau isu tersebut tidak diatasi, maka parameter beta tersebut, ya, itu tidak akan kemudian bercerita banyak, ya, atau memberikan insight yang akurat, ya. Karena ada beberapa hal isu yang saya kira kemudian perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam konteks negara berkembang misalnya, ya, sebagian besar pekerja itu bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang tanpa bayaran, ya. Jadi ini konteks yang berbeda dengan negara maju. Negara maju di mana kemudian formal sektornya sangat dominan, ya, semua pekerja bekerja di formal sektor, ya, dengan pendapatan yang rutin dan kemudian pasti, ya. Tapi di negara berkembang di mana sektor yang dominan adalah kemudian sektor informal, ya, dan bisnis keluarga, ya, maka kemudian banyak pekerja yang bekerja tanpa bayaran. Nah, kemudian yang juga tidak dilihat di dalam model ini adalah kualitas dari education, ya, dan ada unobserved yang kemudian tidak dikontrol.
Nah, model makro biasanya kemudian tidak bisa digunakan untuk mengatasi isu ini ya, maka kemudian para peneliti yang kemudian mencoba yang menggunakan model makro itu perlu aware ya, ketika kemudian mengestimasi model Mincer ini, apa yang kemudian harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kaitannya dengan school learning dan social learning ya, jadi harus dibedakan antara schooling ya, yaitu kemudian keberadaan atau partisipasi di sekolah, dan biasanya kemudian kita bicara pendidikan atau sekolah formal, dengan kemudian learning-nya yaitu di mana kemudian proses acquiring dari knowledge dan knowledge-nya sendiri ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Ketiga ini jelas merupakan konsep yang terkait ya, tetapi menggambarkan hal yang berbeda ya. Jadi para peneliti sendiri kemudian mencoba untuk melihat tiga hal ini pada riset-riset yang berbeda ya, walaupun sekali lagi tiga hal ini merupakan konsep dan ukuran yang terkait ya. Nah, lebih jauh ya, sekolah atau pendidikan itu meningkatkan produktivitas ya. Ini yang kemudian menjadi daya tarik ya bagi kemudian pemerintah untuk menggunakan pendidikan itu sebagai upaya untuk membangun ekonomi ya, karena memang selain efek dari pendidikan terhadap manusia ya bagaimana dia membangun manusia, tetapi yang juga kemudian sangat jelas kaitannya, sangat jelas benefitnya terhadap ekonomi adalah bagaimana kemudian pendidikan meningkatkan produktivitas. Dan itu dilakukan dengan lewat dua hal. Yang pertama adalah karena sekolah ya, atau pendidikan itu meningkatkan atau menghasilkan specific knowledge pada manusia ya. Jadi dia mentransmisikan ya, specific knowledge pada manusia, dan dalam teori ekonomi kita mengetahui bahwa pendidikan inilah, bahwa knowledge inilah yang kemudian meningkatkan atau mengadres permasalahan misalnya seperti ketidakproduktifan atau kemudian diminishing return ya. Itu hal-hal yang kemudian bisa dipecahkan dengan knowledge. Nah, yang selanjutnya sekolah juga kemudian bisa membantu meningkatkan skill di dalam acquiring knowledge. Jadi sekolahnya makin tinggi, maka kemampuan dia kemudian memperoleh knowledge juga semakin tinggi. Nah, ini beberapa studi yang misalnya kemudian menunjukkan, menguatkan atau kemudian menggambarkan hal tersebut adalah misalnya studi yang dimana kemudian menemukan education atau sekolah itu meningkatkan technical efficiency dan alokatif efisiensi dari petani ya, dalam situasi cuaca yang buruk ya. Jadi dalam situasi cuaca yang buruk itu justru petani-petani dengan pendidikan yang lebih baik, mereka yang kemudian lebih survive ya, dan kemudian bertahan ya. Dalam studi lain juga ditunjukkan petani dengan pendidikan yang lebih baik itu mengadopsi teknologi baru, teknologi unggul lebih awal daripada petani yang pendidikannya lebih rendah. Kemudian ada eksternalitas juga dari pendidikan, di mana kemudian farmer atau petani dengan pendidikan lebih tinggi itu mendorong peer-nya untuk kemudian mengadopsi teknologi lebih awal, ya, lebih cepat. Ya. Jadi pendidikan dalam hal ini bukan hanya memberikan benefit pada yang bersangkutan, ya, secara langsung, tetapi juga kemudian pada individu-individu yang kemudian tinggal berdekatan atau bekerja dalam ruang atau dalam setting yang sama. Ya. Nah, saya akan cepat aja di sini ya, karena kemudian yang ingin saya tunjukkan justru salah satu terapan dari pendekatan ini dalam riset ya. Bagaimana kemudian pendekatan mikro itu digunakan untuk mengidentifikasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait dengan return to school atau return to education ini. Para peneliti sekarang kemudian sudah, walaupun sumbernya adalah Mincer, tetapi kemudian mencoba goes beyond Mincer. Ya. Utamanya adalah dengan
mencoba mengadres permasalahan endogeneity, ya, karena dalam model Mincer hubungan antara pendidikan atau sekolah dengan wage itu akan bias kalau kemudian unobserved yang tertangkap atau di capture di dalam error itu tidak diadres, ya, yang menyebabkan korelasi antara unobserved tersebut dengan pendidikan atau sekolah, ya. Nah, jadi model-model studi mikro ini kemudian mencoba meng-account endogeneity, ya, karena korelasi antara education dengan schooling dengan unobserved heterogeneity yang antara lain disebabkan karena adanya education preference atau variasi di schooling atau ada selection worker, ya, terhadap sektor dan lain sebagainya. Ya. Nah, salah satu studi yang seminal di dalam topik ini itu adalah studi empiris dan dalam konteks Indonesia tentunya itu adalah studi yang dilakukan oleh Esther Duflo, ya, di tahun 2001-2004, publikasi di American Economic Review 2001 dan Journal of Development Economics di tahun 2004 yang mengevaluasi dampak dari Inpress SD, ya. Jadi program SD Inpress, ya. Jadi dua studi ini, ya, dua studi yang dilakukan oleh Duflo, peraih Nobel Ekonomi tahun 2019, itu mencoba mengadres permasalahan endogenous program placement, ya. Karena memang program SD Inpress ini secara diberikan kemudian atau difokuskan, dialokasikan kepada wilayah-wilayah yang enrollment rate-nya rendah, ya. Nah, jadi memang ada purposiveness di sana. Jadi program sama sekali tidak random. Nah, ini yang kemudian dicoba diatasi oleh Duflo, ya. Dan setelah itu kemudian ada banyak studi yang kemudian mencoba mengevaluasi SD Inpress. In fact, kalau saya bisa katakan bahwa di luar CCT, ya, di luar conditional cash transfer, mungkin ini adalah satu program, ya, SD Inpress ini satu program di satu negara yang salah satu yang paling banyak dievaluasi, ya. Jadi banyak sekali paper yang kemudian fokus mengevaluasi dampak SD Inpress ini setelah Duflo melakukannya di awal tahun 2000. Ya. Nah, ada paper-paper lain yang kemudian juga menarik untuk dilihat, ya, misalnya papernya Foster dan Rosenzweig yang mencoba yang kemudian mengestimasi schooling to profit, ya, dan menemukan bahwa return to schooling itu meningkat karena ada opportunities dari teknologi, ya. Jadi temuan dari studi ini dan ini dibuktikan dengan studi-studi selanjutnya, bagaimana kemudian jika dalam kondisi yang biasa-biasa saja, yang normal, ya, itu keuntungan pendidikan mungkin nggak terlalu terlihat. Tapi kemudian jika ada shock, ya ada baik itu technological shock atau economic shock atau weather shock, ya, maka kemudian kelihatan signifikan dampak dari education. Dan paper Foster dan Rosenzweig dengan background Green Revolution itu menunjukkan itu. Kemudian paper Berman, Foster, Rosenzweig, dan Fasista itu mengidentifikasi efek mother schooling on efficiency of children human capital. Ya. Jadi bagaimana kemudian pendidikan ibu itu akan meningkatkan welfare dari si anak, ya, meningkatkan children human capital, dan ini yang juga dikuatkan oleh Block, ya, dan Block bahkan menunjukkan bahwa kemudian yang penting bukan hanya pendidikan, tapi juga learning, ya, tapi juga knowledge. Begitu. Nah, saya ingin kemudian ke bagian kedua dari presentasi ini. Ya. Saya ingin share apa yang kemudian saya lakukan dengan kolega di Unpad dan juga di Bank Dunia. Kami mencoba untuk kemudian melakukan follow up studi, ya, melakukan evaluasi dampak terhadap program yang dievaluasi juga oleh Duflo. Title dari presentasi ini atau dari studi ini adalah Effect of Educational Expansion on Household Labor Allocation and Earning Evidence from Rural Indonesia. Ya. Nah,
Jadi apa yang coba kemudian dilihat dalam studi ini adalah bahwa banyak studi kemudian menunjukkan dampak yang signifikan dari investment on infrastructures. Ya. Jadi di banyak negara karena belief bahwa education itu penting, mereka kemudian melakukan investasi besar-besaran terhadap di sektor pendidikan. Indonesia termasuk 20% APBN-nya itu kemudian dialokasikan untuk pendidikan. Ya. Dan dari 20% itu salah satu alokasi yang paling banyak itu juga untuk infrastruktur. Ya. Nah, banyak studi menunjukkan itu ya, bagaimana termasuk studinya Duflo, bagaimana kemudian investment on education infrastructures ya, seperti itu meningkatkan school enrollment, educational attainment, conditional on dan kemudian conditional pada peningkatan pendidikan tersebut, ya, itu juga meningkatkan income, ya, atau earning. Nah, tapi yang kemudian kita tidak banyak lihat di dalam literatur adalah bahwa mekaniknya, ya, jadi bagaimana kemudian sekolah yang lebih tinggi meningkatkan earning, ya lewat apa? Ya, nah ini yang kemudian tidak banyak ditemukan di dalam literatur, dalam studi-studi di dalam literatur. Nah, kalau dalam teori sendiri kemudian dengan pendidikan yang lebih tinggi, rumah tangga atau individu ya, dan kalau kita lihat khususnya dalam rural setting, biasanya kemudian meningkat technical dan alokatif efisiensinya. Ya, jadi ada efisiensi alokatif atau efisiensi technical yang meningkat. Jadi pendidikan meningkatkan efisiensi teknis, efisiensi alokatif, baru karena ini meningkat, baru kemudian earningnya atau upahnya atau pendapatannya meningkat. Ya. Nah ini yang kemudian kami coba lihat di dalam sini. Jadi menindaklanjuti studinya Duflo, kita mencoba melihat apa sih yang kemudian menjelaskan ya, mekanik apa yang menjelaskan pendidikan itu meningkatkan, SD Impres meningkatkan pendidikan dan kemudian pendidikannya meningkatkan pendapatan. Ya. Mekaniknya di mana? Nah ini yang kemudian kami selidiki di dalam paper ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, program SD Impres sendiri sedikit atau penjelasan secara singkat saja ya. Ini adalah program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah di awal tahun 70-an ya. Dari rezeki minyak atau oil windfall ya. Jadi pada tahun 70-an ada krisis minyak, harga minyak membumbung tinggi, Indonesia yang baru saja kemudian menemukan dan kemudian menggali sumber-sumber minyak itu ketiban rezeki. Ya. Nah, salah satu yang kemudian dimanfaatkan ya adalah untuk membangun rezeki tersebut ya atau pendapatan tersebut digunakan untuk membangun sekolah ya, selain juga puskesmas ya dan beberapa infrastruktur dasar lainnya. Ya. Nah, yang dilakukan pemerintah terkait dengan program ini itu adalah membangun 6.000 ya pada tahun-tahun awal, tapi dalam kurun 5 tahun 74 sampai 79 ada sekitar 60.000 sekolah yang kemudian dibangun. Yang ini ekuivalen dengan 2 sekolah setiap 1.000 anak usia sekolah. Ya. Nah, kalau kita lihat kemudian kalau kita kaitkan dengan pre-program enrollment rate ya, di sekolah dasar ya, ini yang kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan di mana kemudian SD Impres ini akan dibangun. Ya. Nah program SD Impres ini kemudian di akhir tahun 79 atau di akhir 70-an itu meningkatkan 2 kali lipat ya, jumlah sekolah dasar di Indonesia. Nah ini kalau kita lihat ya bagaimana kemudian mulai tahun awal 70-an ya, itu program dimulai, ya, anggarannya naik, ya, kemudian total number of school dan total number of students-nya naik, ya. Konsisten dengan jumlah sekolah yang dibangun. Nah, data yang kita gunakan untuk studi ini itu adalah SUPAS ya, atau survei penduduk antar sensus ya. Jadi sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali ya. Pada tahun-tahun yang berakhiran dengan 0 ya, tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020 ini kita juga punya sensus ya. Nah, di antara
kedua di antara dua sensus, jadi pada tahun yang berakhiran 5, ini 95, kemudian 2005, 2015, itu kita punya yang namanya SUPAS. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya sama dan bahkan dilebihkan, ya, tetapi kemudian jumlah sampelnya lebih sedikit. Ya. Nah, tahun 95, ini data yang sama digunakan oleh Duflo, ya. Itu kita punya 200.000 rumah tangga kira-kira di data ini. Ya. Variabel yang kita gunakan adalah years of education, years and district of birth, sector of work, working hours, dan upah. Ya. Dan kita juga kemudian menggunakan data administratif, ya, data dari kita ambil dari pemerintah, berapa jumlah yang kemudian sekolah dibangun, lokasinya, ya, di distrik mana dan kapan dibangun. Ya. Nah, kita akan fokus pada rural areas, ya, karena kita mencoba untuk melihat tadi, ya, mekanik, ya, yang kemudian kita hipotesisnya adalah bahwa kemudian pendidikan akan meningkatkan alokatif dan technical efisiensi, dan itu paling mudah dilihat pada petani. Ya. Maka kemudian kita fokus pada rural areas. Jadi pada data SUPAS ada sekitar 15.681 rural household, dan yang kemudian kita gunakan atau yang memiliki data tentang upah itu sekitar 2.800. Nah, ini deskriptif statistiknya, ya, di mana ada sekitar 15.681 totalnya. Ya. Kalau kita pengen lihat pendidikannya, kita menggunakan 15.681 nanti. Tetapi kalau kemudian estimasinya kemudian menggunakan untuk kemudian melihat upah, kita hanya kemudian memiliki sampel sekitar 2.800. Ya. Nah, kita menggunakan beberapa kelompok usia, ya, yang nanti saya jelaskan kenapa kita menggunakan kelompok usia ini, yaitu usia 15 sampai 27, ya, pada tahun 95, 28 sampai 32, 33 sampai 38, kemudian 39 sampai 65. Ya. Nanti saya jelaskan kemudian kenapa kita menggunakan kelompok usia ini. Kemudian ada variabel seperti kemudian partisipasi di labor market, ya, kemudian shares of work hours in non-agriculture sector, ya, karena yang kita ingin tahu adalah kemudian bagaimana pendidikan itu mendorong rumah tangga tani, ya, untuk kemudian mengalokasikan labor supply-nya pada non-agriculture sector, ya. Termasuk kemudian fraction dari workers in non-agriculture sector. Kemudian ada juga data level district yang terkait dengan sekolah, kemudian enrollment dan lain sebagainya. Nah, untuk mengestimasi dampak dari SD Inpres ini terhadap pendidikan, kemudian terhadap earning dan terhadap mekaniknya, kita menggunakan intinya kita menggunakan pendekatan yang sama dengan Duflo, ya. Jadi kita mencoba mencari variasi yang se-exogenous mungkin, ya. Jadi kita menggunakan year of birth, menggunakan region of birth, dan household age structures, ya. Jadi year of birth, region of birth ini adalah kita argue bahwa kita tahu bahwa ini kemudian sangat exogenous. Household age structure juga arguably adalah exogenous. Nah, yang kita define sebagai treatment household itu adalah rumah tangga atau individu, ya, sebetulnya rumah tangga yang kemudian punya anggota rumah tangga yang pada tahun 74 dia usia 0 sampai 6 tahun atau lebih muda. Ya, karena 0 sampai 6 tahun atau lebih muda ini adalah kelompok usia yang kemudian punya potensi terekspos secara full terhadap program SD Inpres. Karena SD Inpres mulai tahun 74 sampai dengan 79 pembangunannya, tapi manfaatnya bisa lebih daripada itu. Nah, potentially partially exposed itu adalah 7 sampai 12 tahun. Jadi pada tahun 74 itu berusia SD, ya, dan lebih tua dari 12 tahun itu kita anggap kontrol karena mereka ini sudah tidak lagi di SD. Ya. Nah, kita menggunakan district of birth, ya. Jadi district of birth yang kita kaitkan nanti dengan jumlah sekolahnya yang dibangun di dalam di dalam distrik tersebut, ya. Nah, kita bisa kemudian dengan residual base regression kita kemudian bisa mengidentifikasi, mengelompokkan distrik menjadi dua kelompok, yaitu yang high intensity dan low intensity. Kita akan menggunakan difference in difference, ya, untuk mengestimasi dampak program terhadap
pendidikan, ya, partisipasi terhadap schooling. Kemudian conditional on schooling, kita akan kemudian melihat dampak program terhadap labor supply dan kemudian earning, ya, menggunakan instrumental variable. Nah ini kalau kita setting menggunakan matriks sederhana difference in difference 2x2, ya. Jadi karena kita nggak punya 2 periode waktu, ya, kita membagi treatment dan kontrol. Kita lihat panel A dulu, ya. Di panel A ini kemudian kita membandingkan antara kelompok treatment household yang punya anggota rumah tangga 15 sampai 27. Ini adalah mereka yang kemudian di tahun 74 itu 0 sampai 6 tahun atau lebih muda daripada atau bahkan belum lahir, ya. Sementara kita bandingkan dengan household yang kemudian anggota rumah tangganya tidak ada yang tahun 74 itu bersekolah SD, ya. Jadi sudah SMP ke atas, ya. Nah, kalau kita bandingkan years of education-nya pada kedua kelompok itu dan pada kelompok high and low, ya, high intensity dan low intensity, maka kita peroleh kemudian difference in difference-nya itu 0,813 dan signifikan. Ya, jadi ada perbedaan, jadi program itu kemudian meningkatkan dampak dari schooling terhadap kelompok yang terekspos oleh program. Nah, apakah ini karena waktu? Ya, apakah karena ada time effect? Nah, kita bandingkan, ya, seperti halnya Duflo, kita kemudian membandingkan antara kelompok yang sama sekali nggak sekolah dengan yang lebih tua. Ya, ini 33 sampai 38, ya. Ini merupakan kelompok yang sama sekali nggak terekspos oleh program. Kita bandingkan bahkan dengan kelompok yang lebih tua. Ternyata kemudian hasilnya tidak signifikan, menandakan bahwa kemudian siapapun mereka, kalau mereka tidak terekspos oleh program, mereka tidak akan memperoleh manfaat dari program ini. Nah, sekarang kalau kita lihat earningnya juga konsisten, ya, jadi ada dampak dari program terhadap pendapatan signifikan 0,162, ya, atau 16,2%, ya, perbedaannya. Nah, kalau kita bandingkan kelompok yang sama sekali dua kelompok yang sama sekali tidak terdampak oleh program, ini kita lihat perbedaannya tidak signifikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi tadi kita kalau Anda lihat di papernya Duflo ini mirip seperti yang dilakukan oleh Duflo, tetapi dalam konteks rural, ya, ini dalam konteks rural, ya. Nah, sekarang yang kita lakukan lebih jauh, ya, itu adalah mencoba untuk melihat outcome-nya, ya, jadi setting difference in difference 2x2 ini terhadap fraction of worker in non-agricultures dan shares of work hours in non-agricultures, ya. Jadi hipotesis kita adalah bahwa kemudian petani yang kemudian memilih terekspos, rumah tangga pertanian yang kemudian terekspos oleh program di tahun 74 sampai 79, dia akan pendidikannya lebih tinggi dan dia akan mengalokasikan labor supply-nya itu selain kemudian tentunya ke pertanian, tetapi juga kemudian ke non-agriculture sector. Karena non-agriculture sector itu memberikan earning yang lebih tinggi, ya. Atau minimal kemudian ada suplemen, ya. Nah, kita melihat di sini bahwa hasilnya positif tapi tidak signifikan, ya. Fraction of work in non-agriculture maupun share of works in non-agriculture dua-duanya nggak signifikan, positif tapi tidak signifikan. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita bandingkan dengan yang sama sekali tidak terekspos oleh program, ini dua kelompok sama sekali tidak terekspos oleh program, ini negatif, dua-duanya negatif dan tidak signifikan. Jadi ada prospek di sana kalau kemudian kita menggunakan pendekatan regresi, maka kita mungkin bisa melihat hasil yang berbeda. Ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan, kita nggak akan menggunakan matriks tersebut karena ada begitu banyak variasi yang kemudian tidak kita perhitungkan di dalam matriks tersebut, ya. Ada banyak kontrol yang tidak kita masukkan, maka kemudian kita extending model difference in difference ini dengan pendekatan regresi. Jadi kita akan menggunakan regresi untuk difference in difference dengan kemudian memasukkan variabel-variabel kontrol seperti jumlah sekolah per 1000 anak, ya, kemudian variabel kontrol rumah tangga maupun kemudian variabel kontrol lainnya. Nah, ini spesifikasi model kita. Jadi bagaimana kemudian kita meregress schooling, ini dampak program terhadap schooling, ya. Jadi C adalah konstanta, A itu adalah kemudian number of household member usia I, ya, 15 sampai 51. Ini juga begitu, ya, distrik, ya.
Nah, yang menjadi parameter of interest kita adalah gamma 1 ini yang merupakan interaksi antara program dengan intensity. Ya, program dengan intensity. Nah, kita juga kemudian akan melihat menggunakan model model yang sama, tapi kemudian kita modifikasi sedikit, ya, di mana kemudian schooling itu kemudian kita membagi tadi kelompok bukan hanya antara treatment dan kontrol, tetapi kita lihat kemudian by usia, ya. Jadi sama seperti Duflo, kita lihat kemudian kelompok by usia 15 sampai dengan 33 itu kelompok itu usia yang mana kemudian yang paling diuntungkan, ya. Nah, ini hasilnya, ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya dengan difference in difference, kita melihat bahwa untuk seluruh sampel bahwa program SD Impress itu meningkatkan sekolah, meningkatkan partisipasi sekolah atau enrollment sebesar kemudian 21,5% pada spesifikasi 1 dan spesifikasi 2 31,7%. Kalau untuk seluruh sampel, ya. Tapi kalau kemudian kita sempitkan pada sampel yang memiliki weight saja, itu bahkan lebih tinggi, ya. 0,712, bukan persen, tapi kemudian tahun, ya. 0,215 tahun dan 0,317, kemudian sampel dari valid weight itu 0,712 dan 0,06 tahun, ya. Nah, kalau kita lihat kemudian terhadap fraction dari work in non-agriculture dan share of work in agriculture, ini agak sedikit signifikan tapi pada level 10%, ya. Yang kuat adalah kemudian pada income, ya. Nah, kita akan melihat lebih jauh nanti, ya, pada dengan menggunakan instrumental variable, ya. Nah, ini kita gunakan instrumental variable. Jadi setelah kemudian kita memperoleh difference mengestimate dampak program SD Impress terhadap sekolah, ya, dengan menggunakan difference in difference, kita menggunakan model 1 atau spesifikasi 1 dan 2 tadi itu sebagai first stage regression-nya untuk kemudian mengestimasi dampak program, ya, terhadap earning dengan menggunakan instrumental variable, ya. Jadi ini yang tadi kita gunakan di model 1 dan model 2, ya, spesifikasi 1 dan spesifikasi 2, di mana kemudian kita menemukan bahwa dampak program terhadap earning itu kemudian meningkat secara signifikan, ya. Dua-dua instrumen ini kemudian menunjukkan bahwa program matters untuk peningkatan income, ya. Nah, kalau kita lihat pada labor supply-nya, ya, dengan menggunakan instrumen interaksi antara household dengan program intensity, kita hasilnya positif tapi tidak signifikan. Tetapi dengan menggunakan instrumen yang lain, yaitu year of birth dummies dan program intensity, petani, rumah tangga tani dengan pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung mengalokasikan lebih banyak, ya, labor supply mereka terhadap sektor non-agriculture, ya, baik kuantitas labornya maupun kemudian jam kerjanya, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kemudian salah satu mekanik yang menjelaskan bagaimana program kemudian meningkatkan pendapatan adalah melalui pendidikan, dan bagaimana kemudian pendidikan meningkatkan technical dan alokatif efisiensi, ya. Nah, ini yang kemudian juga pada pada shares of work, tadi kalau kita lihat ini pada fraction dari total worker in agriculture, ini kemudian pada share of works in non agriculture, ya, menunjukkan bahwa kemudian kedua instrumen, ya, itu menunjukkan bahwa kemudian program SD Impress itu meningkatkan alokasi labor supply dari rumah tangga tani kepada dengan kemudian mengalokasikan jam kerja yang lebih banyak pada non-agriculture sector, ya. Ini konsisten dengan temuan dengan tabel sebelumnya, ya. Nah, sebagai penutup, jadi studi ini menemukan bahwa investasi besar-besaran untuk meningkatkan educational infrastructures itu berhasil atau signifikan meningkatkan human capital stock, labor supply allocation toward non-agriculture, dan earning. Apa kemudian
implikasi dari studi ini ya. Jadi studi ini menunjukkan bahwa bagaimana kemudian education investment itu meningkatkan pendidikan, meningkatkan pendapatan, ya. Tapi juga ini menceritakan bagaimana pendidikan meningkatkan pendapatan melalui peningkatan teknikal dan alokatif efisiensi. Ya. Nah, temuan ini konsisten dengan temuan dari studi-studi lain, ya, yang menunjukkan betapa penting kemudian pendidikan, tetapi juga bagaimana kita bisa lihat bahwa technical atau alokatif efisiensi khususnya bagi rumah tangga pertanian atau rumah tangga perdesaan itu merupakan cara untuk kemudian meningkatkan pendapatan. Saya kira itu yang kemudian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika kemudian ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kesempatan lain atau kemudian bisa menghubungi saya melalui email atau media lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.